Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yolanda Sari dengan NIM 1915013. Kelas BKPI 4A. Saya berasal dari IAIN SAS Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi BKPI semester 4. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa SPD MA. Materi yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian asesmen perilaku. 2. Tujuan asesmen perilaku. 3. Metode asesmen perilaku. 4. Jenis-jenis asesmen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu asesmen perilaku. Asesmen perilaku merupakan alat dalam modifikasi perilaku yang digunakan untuk mengukur perilaku individu apakah perilaku itu meningkat atau berkurang. Menurut LIS 2003, asesmen perilaku merupakan proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, kelebihan dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan anak. Selanjutnya, tujuan asesmen perilaku. Secara khusus, Martin dan Peer 2003 mengemukakan bahwa asesmen perilaku meliputi proses pengumpulan dan analisis terhadap data atau informasi untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi perilaku target, yaitu perilaku yang menjadi sasaran. 2. Mengidentifikasi penyebab-penyebab munculnya perilaku tertentu. 3. Menentukan metode intervensi yang dilakukan. Yang keempat, mengevaluasi hasil treatment. Selanjutnya, metode asesmen perilaku. Adapun metode asesmen perilaku. 1. Metode bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan, informasi, atau sebuah dongeng belaka yang dilakukan secara lisan atau tertulis. 2. Metode bercakap-cakap. Pengetahuan yang anak dapatkan akan diperkuat dengan bercakap-cakap. Pada saat bercakap-cakap, anak juga akan diajarkan bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan. 3. Metode tanya-jawab. Bentuk pertanyaan yang dapat digunakan dalam metode tanya-jawab dapat berupa pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. 4. Metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. 5. Metode karya wisata adalah suatu metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. 6. Metode demonstrasi adalah suatu pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan, melihat dan mendengarkan yang diikuti dengan meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. 7. Metode sosiodrama. Mengajar dengan metode ini bermaksud supaya anak dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial yang didahului dengan dramatis di depan kelas oleh beberapa orang anak untuk memperjelas masalah yang akan didiskusikan.
8. Metode bermain peran dikategorikan sebagai metode belajar yang beruntun pada metode perilaku yang diterapkan dalam kegiatan pengembangan. 9. Metode eksperimen adalah suatu kegiatan yang di dalamnya dilakukan percobaan dengan cara mengamati proses dan hasil dari percobaan tersebut. 10. Metode proyek. Dalam metode proyek ini, dengan cara membangun pemahaman mereka sendiri terhadap topik yang sudah sangat dikenal oleh anak. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen. Adapun jenis asesmen pendekatan antara lain: 1. Asesmen formal. Asesmen formal adalah asesmen standar atau asesmen yang menggunakan instrumen baku. Misalnya, WIS atau tes kecerdasan, PMC, Basel Reading Test Minnesota. 2. Asesmen informal adalah asesmen yang dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.